Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Novita, dalam renungan dan pengajaran LCD Ministry. Saya menyapa saudara, bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik, karena pemeliharaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara terkasih. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh menikmati kebaikan-Mu melalui kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh belajar, mengerti, memahami akan apa yang Engkau ingin kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar dari Thomas part 1 dari kitab Yohanes 20 ayat yang ke-25 yang berkata demikian. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saya beri judul firman Tuhan renungan pagi hari ini, berhentilah dari ketidakpercayaanmu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, hal apa yang biasanya bisa membuat kita untuk mudah percaya? Umumnya seseorang mudah untuk percaya ketika mendengar berita yang sesuai dengan fakta, ketika berita itu terbukti sebagai suatu kebenaran, ketika berita itu masuk dalam logika kita meski hoax sekalipun. Saudara, kita belajar dari pengalaman seorang Thomas yang disebut juga Didimus. Tokoh ini sangat terkenal karena sikapnya yang tidak percaya sebelum melihat bukti. Siapakah Thomas? Thomas adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Semenjak pemilihan Tuhan Yesus atas murid-muridnya, Thomas pun menjalani hari-harinya bersama dengan guru besarnya dalam setiap aktivitas mereka. Dan Thomas ini memiliki karakteristik sebagai seorang yang pesimis, seseorang yang selalu negatif thinking terhadap peristiwa dalam hidupnya. Kemudian membawa dia pada pengalaman-pengalaman berbeda dengan murid-murid yang lain. Thomas bukan orang yang kurang cerdas jika dibandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Karena itu ia juga disamakan dengan orang-orang yang menyatakan bahwa mereka memiliki kecakapan atau kecerdasan yang ulung. Hingga pada satu peristiwa kematian Tuhan Yesus, tampak Thomas sendirian menjalani kesedihannya karena penderitaan penyaliban Tuhan Yesus. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya guru besarnya harus mati dan pada akhirnya harus disalibkan. Intinya dia tidak menyangka bahwa guru besar yang dia kasihi meninggalkan mereka. Kemudian dia lebih memilih untuk memisahkan diri dari persekutuan dengan murid-murid yang lain. Dia sengaja memisahkan diri dari mereka. Itulah alasannya mengapa Thomas tidak ada atau tidak hadir di antara kelompok murid-murid Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Dan untuk pertama kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika Thomas menemui sahabat-sahabatnya, mereka kemudian teman-temannya pernah menceritakan perihal kedatangan Tuhan Yesus. Namun saudara yang terkasih, saat mendengar kisah kebangkitan Tuhan Yesus yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, Thomas tidak langsung percaya. Sebab baginya sang guru besar telah wafat. Bayang gak jika kita menghadapi orang yang seperti ini? Di satu sisi, ia memang tidak mau hanya ikut-ikutan menjadi percaya seperti yang lain. Karenanya dia membutuhkan bukti, bukan janji. Thomas membutuhkan bukti fisik, bukti yang bisa dia lihat dengan matanya tentang kebangkitan Tuhan Yesus sebelum dia mengaku untuk percaya. Dalam hal ini, Thomas mengedepankan sikapnya yang lebih realistis dan rasional terhadap masalah kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu, maka dia tidak tergesa-gesa menunjukkan sikap percaya terhadap berita yang ada di sekitarnya tentang kebangkitan Yesus Kristus.
Saudara yang terkasih, Thomas ingin tetap bersikap kritis, rasional, agar dia bisa membedakan secara pasti apakah berita tentang kebangkitan Kristus itu suatu fakta, kebenaran yang dapat dipercaya secara indrawi, ataukah berita kebangkitan Yesus Kristus sebenarnya hanyalah sebuah ilusi atau halusinasi dari sahabat-sahabatnya yang sedang ketakutan, yang sedang bersedih, yang sedang dalam tekanan karena kematian Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Thomas mendapatkan kesempatan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus sengaja ingin menemui Thomas untuk menunjukkan tangannya dan lambungnya yang berlubang paku kepada Thomas. Dengan satu harapan tentunya, Yesus ingin Thomas dapat percaya pada kuasa Tuhan. Hal ini berarti Thomas mendapatkan keistimewaan dibandingkan dengan murid-murid yang lain, hingga Tuhan Yesus memberikan perlakuan khusus kepada Thomas, agar supaya Thomas tidak ragu lagi bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Saudara yang diberkati sahabat Yerusalem Ministry, banyak orang menilai Thomas sebagai murid yang durhaka, murid yang tidak baik, murid yang tidak percaya. Hampir 3 tahun bersama dengan guru besarnya atau Yesus, ternyata tidak cukup membuktikan dia percaya akan berita kebangkitan Yesus Kristus. Ketidakpercayaan Thomas membuat orang Kristen gak suka dengan Thomas ini. Namun saudara, ada pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari figur, dari sosok seorang Thomas. Karena realitanya banyak Thomas yang hidup di akhir zaman ini, banyak Thomas yang hidup di zaman milenial ini. Atau jangan-jangan kita juga termasuk Thomas akhir zaman. Sudah lama jadi orang Kristen, tapi nggak kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sudah lama melayani, tapi tidak tahu siapa yang kita layani. Sudah lama jadi orang percaya, tapi masih ragu dengan kuasa Tuhan. Selalu menuntut bukti. Kalau benar Tuhan itu ada, mana buktinya? Buktinya sampai hari ini persoalan rumah tangga saya nggak selesai-selesai. Buktinya penderitaan saya nggak pernah berakhir. Buktinya sakit saya nggak sembuh-sembuh. Padahal saya sudah lama mengikuti Yesus. Mungkin kita perlu diketok dulu, baru sadar, baru mungkin kita buka mata rohaninya. Mungkin ya, kalau Tuhan ada di sini, Tuhan gemes melihat tingkah laku kita. Mungkin Tuhan bisa bilang gini, lu kemana aja? Apa nggak cukup bukti-bukti kasihku kepadamu selama ini? Saudara yang terkasih sahabat LCD Ministry, jika benar keadaan kita seperti itu, masalahnya bukan sama Yesus, masalahnya ada di kita. Thomas di zaman milenial ini. Sudahkah kita kenal siapa Tuhan kita? Alkitab menjelaskan bahwa Thomas ikut Yesus kurang lebih 2-3 tahun, tapi dia tidak percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat LCD Ministry, sudah berapa lama kau jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kau ikut Yesus? Sudah berapa tahun engkau melayani? Dan sampai hari ini kau masih meragukan Yesus? Yohanes 20 ayat 24 berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi sekali lagi, masalah rumah tanggamu, masalah penderitaanmu, masalah sakitmu, jangan kita salahkan Yesus. Dia, Yesus yang kita sembah, selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia, Yesus, masih Tuhan yang sama, yang sangat mengasihi umat-umatnya. Dia sanggup menolong kita, menyembuhkan kita, dan dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai kapanpun, kuasanya, kasihnya tidak ada perubahan. Saudara yang terkasih, zaman mulai berubah, namun Yesus tidak pernah berubah. Tapi yang menjadi masalah terletak pada diri kita. Apakah kita percaya dulu baru lihat mujizat, atau lihat dulu baru percaya? Thomas adalah seseorang yang tidak mudah percaya. Dia pakai logika untuk menunjukkan ketidakpercayaannya akan kabar yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya. Tapi saudara, bukan berarti kita bisa meniru Thomas akan hal yang terjadi dalam kehidupan kita.
Memakai logika itu perlu ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi memakai logika dalam memandang Yesus, kuasanya, mujizatnya, itu tidak baik, saudara. Karena iman tidak memakai logika. Berapa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sudah disembuhkan oleh Yesus, sudah ditolong oleh Yesus karena mereka percaya kepada Yesus. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang Kristen yang seperti Thomas cukup banyak saat-saat ini. Perlu bukti baru dia percaya. Imannya lemah, iman kecil. Namun saudara yang terkasih, kita bersyukur karena kita punya Yesus yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Walaupun terkadang iman kita seperti Thomas, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia sanggup menolong kita dalam ketidakberdayaan kita untuk kita percaya kepadanya, percaya kepada firman-Nya. Walaupun memang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bukan menurut ukuran kita. Saudara, walaupun kita tidak melihat Tuhan, namun Tuhan melihat kita. Dan dia tahu bahwa sebenarnya kita masih penuh dengan keraguan-raguan ketika kita mengiring dia. Hari ini Yesus datang menghampirimu karena dia tidak mau saya dan saudara hidup dalam keraguan-raguan, hidup dalam ketidakpercayaan, hidup dalam ketidakyakinan akan kuasa Tuhan. Dia mau kita percaya kepadanya dan kepada janji-janjinya. Tuhan Yesus pasti akan membereskan keraguan-raguan kita jika kita mau mengenal dia lebih dalam lagi. Dia tahu cara terbaik untuk menangani kasus-kasus hidupmu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yohanes 20 ayat 27. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita mempercayai dia. Apapun keadaan kita hari ini, apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, meskipun masalah kita besar, mari lihat Yesus, sebab Yesus sanggup menolong kita. Pesan firman Tuhan hari ini, berhentilah dari ketidakpercayaanmu dan jadilah orang percaya. Janganlah engkau terus mengandalkan logikamu, melainkan pakailah iman yang telah dianugerahkan Tuhan kepadamu, dan lihatlah berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan kami agar kami berhenti dari ketidakpercayaan dan keraguan-raguan kami akan kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan ketika selama ini kami kurang percaya kepada pertolongan-Mu. Hari ini kami menyadari akan semua kesalahan kami, dan biarlah Roh Kudus menuntun kami agar kami mengerti kehendak-Mu, akan kami mengerti apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon tuntunan-Mu, penyertaan-Mu dalam kami menjalani hari-hari kami, dalam segala tugas, pekerjaan, kegiatan, dan aktivitas kami. Kami percaya terang firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat RCAD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Mari berhenti bersikap tidak percaya dan ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Jangan pakai logikamu, tapi pakai imanmu untuk mempercayai Tuhan. Jangan lupa jaga kesehatan, prokes, jadilah berkat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya sepanjang hari ini. Selamat pagi saudaraku, Shalom.